Kita ke informasi selanjutnya. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani kembali meninjau proses perobohan gedung milik Paninbank yang berlokasi di Bintaro Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani kembali meninjau proses perobohan gedung lama milik Paninbank yang berlokasi di Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Airin menyatakan target pengangkatan pasir sebanyak 100 ton ternyata tidak mampu dalam waktu 7 jam, sehingga proses perobohan ditunda hingga seluruh material siap digunakan siang ini. Saat ini lalu lintas dari dan menuju mengarah gedung dibuka, jalur akan kembali ditutup nantinya saat proses perobohan gedung dilaksanakan. Kondisi 60 ton, jadi kita nunggu sampai dengan posisi karung pasir itu bisa mencapai 100 ton, kita lihat mudah-mudahan ada pergerakan sehingga bangunan bisa rubuh. Tapi kalaupun memang ternyata belum 100 ton belum rubuh, kita akan tambahkan lagi karena karung sudah siap sebetulnya 550 ton. Ya, hingga kini proses pembongkaran gedung Paninbank di Bintaro Tangerang Selatan terus dilakukan dengan melakukan pembebanan karung pasir dengan total berat lebih dari 100 ton. Ya, lantai atas gedung diprediksi akan runtuh perlahan pada siang hari ini. Selengkapnya yang disampaikan langsung oleh rekan Nadia Atmaji langsung dari lokasi pembongkaran. Nadia, seperti apa kondisi terkini proses pembongkaran gedung Paninbank? Marvin, nampaknya perubuhan dari gedung Panin di Bintaro Tangerang Selatan ini akan kembali molor dari waktu yang ditargetkan. Hal ini disebabkan sekarang sedang menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, padahal semula tim dari kontraktor maupun juga tim ahli bangunan dan gedung menyatakan bahwa pukul 12 seharusnya gedung ini sudah mulai runtuh. Pasalnya saat ini masih dilakukan proses yaitu berupa pembebanan, yaitu mengangkut pasir secara bertahap dari bagian bawah, dari lantai paling bawah dibawa dengan alat berat, diangkut hingga ke bagian atas, dan sekali mengangkut ini hanya bisa mengangkut hingga 1 ton saja. Kemudian untuk yang ada di bagian atas saat ini sudah ada 90 ton dan masih ada sekitar 20 hingga 30 ton lagi yang belum diangkut ke atas. Dan hingga saat ini dari tim kontraktor bahkan sedang beristirahat, dan ini sudah kedua kalinya mereka beristirahat. Nantinya akan dilakukan proses hingga seluruh pasir ini bisa berada di atas gedung, yaitu di lantai 18. Di lantai 18 ini jika seluruh pasir sudah ada, maka totalnya ada sekitar 120 ton. Diprediksi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat seluruh pasir sudah ada di atas, dan ketika itulah secara bertahap kemudian lantai paling atas akan runtuh dan lantai bawahnya pun juga akan ikut runtuh secara bertahap hingga lantai paling dasar. Kemudian untuk mempercepat proses ini, dari tim kontraktor mengatakan akan ada rencana untuk menarik dari lantai paling atas itu ada dinding. Jika Anda lihat di video udara ini ada dinding yang tersisa. Dinding ini akan ditarik untuk ke bawah sehingga saat gedung tersebut runtuh ini bisa menambah beban yang ada dari pasir dan mempercepat proses dari runtuhnya gedung Panin ini. Selain itu, kemarin malam pihak kontraktor telah memberikan cairan asam yang bisa mempercepat proses pelunakan dari lantai, yaitu di lantai 17 dan lantai 16, sehingga nanti saat runtuh bisa mempercepat proses perubuhan. Marvin. Nadia, jika kemudian seluruh lantai sudah runtuh, kemudian apa langkah atau tahapan selanjutnya akan dilakukan? Setelah seluruh lantai ini rubuh, maka tahapan selanjutnya dari pihak kontraktor yaitu dengan memotong-motong bagian dari konstruksi yang ada yang masih tersisa, konstruksi utama dari gedung ini, kemudian secara bertahap dan perlahan, karena ini diharapkan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan warga di sekitar dan tidak ada puing-puing yang jatuh dan merugikan warga sekitar, maka secara bertahap ini akan dilakukan hingga nantinya seluruh gedung ini akan hilang dan tanah tersebut akan rata, tidak ada lagi gedung di atas tanah. Diberikan waktu oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 90 hari. Dan diharapkan saat itu pun sudah selesai semua proses sehingga tidak lagi mengganggu estetika dari Kota Tangerang Selatan. Demikian Marvin, kembali ke studio. Nadia Atmaji, terima kasih untuk informasi Anda.
Pemerintah Kota Bandung resmi memberlakukan larangan penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan dan juga minuman. Ini mulai tanggal 1 November 2016 mendatang. Betul sekali, larangan ini diberlakukan menyusul berbahayanya efek yang ditimbulkan dari penggunaan styrofoam. Di mana Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan larangan penggunaan styrofoam telah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Terhitung mulai 1 November mendatang, Pemda melarang penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan dan minuman karena menimbulkan efek bahaya seperti kanker dan dampak negatif lingkungan. Sebelumnya, styrofoam telah dilarang di sejumlah kota besar di dunia seperti di London dan New York. Sedangkan di Indonesia, Bandung akan menjadi kota pertama yang menerapkan aturan ini. Persoalan lingkungan di Bandung ini salah satu penyumbang terbesarnya adalah sampah-sampah dari gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Jadi styrofoam ini kan bahannya dari fossil fuel dan selalu menghasilkan sampah yang banyak. Dari kajian kita, sampah di sungai juga kebanyakan macet, mogok, dan mampet itu gara-gara styrofoam. Kedua, kalau dia terurai, menguap, bahaya buat konsumsi karena dia bisa mengakibatkan kanker ya.